Udah ya. Oke, terima kasih teman-teman telah datang di tengah terik ini kita akan membicarakan politik tapi semangatnya sih sebetulnya relaksasi. Jadi sebetulnya muasalnya adalah ini bagian dari apa ya, perkembangan gerakan atau campaign Relax is Just Religion, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh terbitnya buku karya Feby Indirani, yaitu Bukan Perawan Maria. Wah, saya bisa sekalian hard sell. Bisa ditemukan di booth di booth Blux ya, di area Misbar ya. Jadi waktu itu di Taman Ismail Marzuki juga semangatnya adalah dalam situasi di mana kebetulan tahun-tahun politik juga waktu itu terjadi ketegangan beragama. Lantas seni bisa menjadi peluang kita untuk memasuki wahana praktik keberagamaan secara lebih rileks. Bahwa seruannya itu menuju kepada dua arah. Mereka yang tegang dalam beragama dan mereka yang terlalu tegang dalam artian melaksanakan atau menaati agama, dan mereka yang tegang terhadap agama. Jadi yang tidak ingin ada semacam partisipasi publik dari nilai-nilai keberagamaan gitu. Hey, relax, it's just religion. Jadi ini bukan pengecilan, tetapi justru relaksasi ini agar kita lebih open, gitu, lebih terbuka. Dan dirasa praktik dari penulisan cerpen misalnya oleh Kakak Feby ini adalah salah satu bentuk dari memanfaatkan wahana seni, mengekspresikan hal-hal yang menjadi isu kita bersama lewat pendekatan agama atau terhadap agama secara lebih lebih terbuka pada dialektik atau dialog gitu. Setidaknya praktik pengalaman, tapi ternyata sebagai movement sempat bergerak banyak ya ke berbagai tempat. Ini kok saya jadi cerita apa? Nggak mau. Saya cerita aja ya. Nanti disangkanya mengambil alih suara perempuan kan. Repot kan. Ini saya bukan mansplaining ya, tapi cerita aja gitu ya. Sempat pameran pas penutupan, ada waktu itu Menteri Agama Lukman, juga ada 19 seniman. Ada yang anonim, ada yang jelas, ada yang kolektif gitu ya. Rupa-rupa seni rupanya, ada yang instalasi, ada yang mural, kebetulan juga partisipannya tuh yang tinggal di Italia, itu seniman mural Indonesia gitu. Jadi kayak bebas banget. Ada juga yang interaktif gitu, juga ada pameran arsip buku-buku Islam yang berpengaruh di Indonesia dari tahun 50-an sampai 2000-an, dan ada pelatihan Relax is Just Religion. Lalu ternyata movementnya berkembang sampai ke kota-kota lain. Sempat dapat dana ya dari kelola ya waktu itu ya, Ford Foundation juga, untuk Relax is Just Religion di 2 kota, di Lombok, selingi oleh gempa segala ya gitu ya. Jadi ada partisipan yang nggak bisa ikut mundur karena korban gempa di Lombok. Satu lagi di Bandung, tapi ternyata merambah juga ke Berlin, ke London, ada yang kecil, ada yang besar, ada pertunjukan, ada apa segala macam. Sampai tibalah di tahun lalu, kemudian kami berpikir 2024 nih kayaknya apakah kita akan memasuki tahun politik yang tegang juga. Jadi kemudian kami mengundang Ian Wilson, dan waktu itu ada Sadiah Ma'ruf untuk membahas Relax is Just Politik. Dan kemudian tema Relax is Just Politik itu lanjut ke sekarang. Tapi ngomongin relax tapi kok tegang gini ya. Maaf ya, saya setelannya serius. Nih gara-gara sinar matahari, nyalain aja yang lain gitu ya. Padahal bawaan orok. Mohon maaf. Saya Hikmat Darmawan. Saya di board Madani, tetapi juga ikut serta waktu itu initiate Relax is Religion, dan ketiban pulung tentu saja untuk memoderatori diskusi. Ngobrol ya. Kita nggak mau diskusi ya. Ini dia agak lelah kalau diskusi ini. Hari iya, pengen mendengar ini ya, ya. Jadi senang sekali siang ini kita bisa ngobrol bareng Arief Zulkifli, Direktur Tempo, dan juga anggota Dewan Pers ya. Anggota ada divisi atau apa? Komisi Hukum ya. Nah ini Komisi Hukum berarti banyak sekali kasus-kasus masuk ke
mejanya. Relax is just hukum. Iya, relax is just hukum ya. Oh, kalau di Indonesia relax sekali loh. Relax banget malah ya. It's just hukum ya, benar juga. Jadi dengan pengalaman jurnalistiknya bukan hanya menuliskan reportase, investigatif reporting. Saya kira salah satu pendakwah investigatif reporting di Indonesia yang paling teguh itu adalah Arifin ini. Kemudian tiap hari pers kan selalu ada diskusi tentang itu ya, serba-serbi liputan mendalam dan sebagainya. Dan kemarin mengeluarkan buku jurnalisme tanpa algoritma. Di luar algoritma. Itu sebetulnya tadinya kumpulan tulisan perjalanan dengan disiplin jurnalistik selama periode berapa, dari tahun awal 2000-an atau ya dari awal 2000-an ya. Kayak dari mulai kunjungan ke kota buku High on Wai sampai ke ke yang terakhir bahkan juga ke Kansas segala gitu ya. Untuk perjalanan pribadi juga ada sampai ketemu tokoh GAM juga segala macam. Jadi diharapkan sih ngobrol-ngobrolnya tuh mencerminkan latar itu Arif. Tapi nggak tahu, terserah Arif aja gitu ya mau ngedongeng apa. Karena ini seluk-beluk ketegangan berpolitik kayaknya kenyang di luar dalam gitu. Lalu ada Profesor Yononaka ini hadir saat ini kan sekarang resminya mendampingi muridnya ya, Memori yang karena filmnya diputar ya. Itu salah satu proyek ya untuk merekam keseharian kawan-kawan mu'alaf Jepang ya, atau Muslim generasi kedua di Tokyo, di Jepang ya, di Jepang. Nah, kumpulan film pendeknya itu kemudian dikompilasi, dijadikan satu film feature, diputar kemarin ya. Dan Memori juga datang ya, datang dan diskusi sempet ya, gitu. Nah, ini saya kenal, ini seru banget nih. Sekarang saat ini ya, saya selalu Arif tahu belaka gitu ya. Kalau soal relaksasi beragama agak masuk akal karena saya dulu tidak rileks ya beragama ya. Saya dulu anak musala, saya tidak menyesali latar itu. Tapi waktu kuliah SMA itu zaman-zamannya Arif juga kuliah gitu, saya ini kan terlibat di pengajian. Tapi suatu hari di 2015 Profesor Yo ini mengajak saya ketemu ngobrol di Shinjuku tentang gerakan Islam yang sedang, ya pokoknya gerakan Islam dan youth Muslim culture juga ya yang sedang tumbuh, dengan latarnya juga ke 90-an ya. Waktu itu kita ngobrol, saya ditraktir tempura sama beliau di restoran yang turun ke bawah gitu kan. Wah, seru. Sehabis itu saya lupa di mana. Shinjuku, di Shinjuku, Cuma Shinjuku kan gede banget, saya lupa di mana ya dulu saya diajak makan. Iya, Takashimaya ya. Departemen pertokoannya tapi di bawah ya, kalau gitu. Iya betul tuh kan, saya jadi kangen tuh sama Tokyo ya. Jadi Profesor Yo ngomong, sekarang ini saya bisa jamin dia lebih tahu soal gerakan Islam daripada saya nih. Jadi termasuk hal-hal yang menarik yang di luar perhatian banyak orang, yaitu misalnya pertumbuhan sastra populer ya, dari zaman Anida sampai ke FLP, sampai ke sekarang kan FLP udah ngembang ke film ya, yang crowdfundingnya Helvi ya. Ketemu lagi kan nama Helvi. Sempat nonton itu yang kemarin ada di mana ya? Oh, yang jomblo visabilillah itu. Ya. Dia lebih tahu itu sekarang daripada saya gitu. Jadi setelah ngobrol-ngobrol di Trakt itu, saya nggak nambah pengetahuannya, beliau malah nambahin. Jadi yang menarik katanya, ini menarik juga mengamati perilaku politik atau interaksi politik ya di mahasiswa Islam di Tokyo gitu ya. Gitu. Iya. Nah, jadi nanti kita boleh ya tanya-tanya ya, langsung aja ya. Santai aja kita ngobrol. Arif sendiri deh sekarang gitu ya. Pertama kali dikasih judul kan ini maunya apa ini gitu kan ya. Tapi kemarin kita ngobrol soal mungkin lintasan umum dulu ya. Sebetulnya jadi jurnalis atau nggak jadi jurnalis kan sempat ya mengalami apa yang disebut sebagai perkembangan wacana politik Islam gitu ya di kampus dan apa segala macam. Mungkin bisa sedikit ada kilasan deh pengalaman Azul sebagai pribadi gitu berinteraksi dengan pertumbuhan wacana itu dan bagaimana kemudian itu masuk ke dalam konteks politik kita.
Ya, makasih Hikmat. Selamat siang teman-teman sekalian. Kalau bicara soal gerakan politik Islam atau aktivisme Islam, saya kira saya adalah makmum dari seorang imam yang namanya Hikmat Darmawan. Kami bareng dulu di UI. Saya adalah anak daerah. Saya besar di Lampung, sampai SMA saya di Lampung. Kami beragama di sana sebagaimana agama dipraktekkan dalam sebuah kebudayaan sehari-hari. Jadi pergi ke surau, main dan seterusnya. Jadi gak ada sama sekali agama sebagai identitas yang solid begitu ya, yang membedakan saya dan kamu, kami dan kalian begitu. Gak pernah ada sama sekali tuh. Lalu kemudian masuk FISIP UI di akhir tahun 80-an dan ngelihat memang waktu itu sudah mulai tumbuh satu kesadaran baru barangkali di kalangan mahasiswa tentang perlunya agama, dalam hal ini Islam, itu ditegakkan dengan cara-cara yang disiplin begitu, termasuk dengan memastikan identitas keislaman tadi begitu. Sebagai mahasiswa baru, saya langsung berhadapan sama vaksinasi begitu ya. Di FISIP UI itu vaksinasinya lumayan kuat, yaitu antara kelompok musola yang Islam tadi, yang kemudian beberapa aktivisnya membentuk partai PKS ya, membentuk PKS, dengan kelompok-kelompok yang sebetulnya bukan agama juga, tapi lebih nggak peduli. Mereka selalu, kelompok Islam selalu menyebutnya sebagai sekuler. Jadi tempat mainnya itu udah dipilah betul ya. Kalau yang anak musola itu ada di musola di belakang, kecil dan kumuh begitu. Lalu kemudian dengan segala stereotip yang ada di situ ya. Jadi musola itu kecil sekali. Mungkin kalau kita mau sholat zuhur itu bisa 3 kali 4 kali bergantian shift, begitu shift gitu, dengan cipratan air di mana-mana begitu kan. Mungkin karpetnya agak bau ya. Ya begitu, karpetnya yang sudah tua begitu, dan itu merepresentasikan betapa terdesaknya Islam. Wah, dalam tanda kutip gitu. Jadi ada begitu itu. Sementara teman-teman yang lain yang lebih borju begitu nongkrongnya di kafe. Di kafe gitu, dengan gaya yang pasti ngerokok, ada bir, ada apa gitu. Ini biasanya kan model-model lingkaran circle-nya warkop gitu ya. Iya. Kalau di Rawamangun dulu kan circle-nya warkop. Waktu itu kan kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang lucu ya. Kalau Hikmat menyebut warkop kan pasti sebuah komunitas yang kita bayangkan asik. Kalau ini kan sebuah komunitas yang di sana dan mengerikan gitu. Jadi masuk ke kafe itu, kita kalau buat anak musola itu sesuatu yang serem lah gitu ya. Ya barangkali kayak Hamas nyerbu Palestina belakangan ini lah, kira-kira gitulah bayangannya gitu. Nah ini tentu mengejutkan buat saya yang datang dari kampung tadi gitu. Kok agama kok gini amat ya gitu. Tapi sebagai junior tentu kita masih pelangap-pelongo kan, lihat kiri lihat kanan. Nah untungnya kami besar di FISIP, di mana gagasan, pikiran, bacaan itu di terbuka begitu ya. Saya kira Hikmat datang setahun kemudian, Hikmat 1 tahun di bawah saya, tapi di angkatan saya udah. Kok di korting 2 tahun loh di bawah. 2 tahun ya? Oh 2 tahun ya. Lupa saya soal angkatan ini ya. Tapi kemudian ketemu sama Hikmat, nah ini makanya kenapa saya sebut sebagai makmum. Hikmat ini sudah memulai itu semua jauh sebelum saya. SMP atau bahkan SMA atau bahkan SMP gitu kan. SMA kan, intensif bergaul, sekali lagi beragama dengan orang-orang yang menganggap bahwa identitas keislaman itu penting sekali gitu. Jadi misalnya pengajian di tempat yang konon kabarnya tertutup gitu kan, ada kelompok-kelompok dalam sel-sel kira-kira begitu kan. Harus menyembunyikan sepatu supaya tidak kelihatan intel. Gitu. Nah saya kira dari sejak SMA gitu. Ya, saya kira itu juga ada kaitannya dengan represi terhadap gerakan sipil sebetulnya kan, represi negara Soeharto waktu itu. Tapi kan yang kemudian paling gampang itu adalah membawa identitas agama. Kira-kira gitu. Hikmat adalah orang yang bersama beberapa teman yang lain yang kita berdiskusi yang kira-kira mengatakan bahwa ya kita beragama tapi nggak gitu-gitu amat deh gitu. Kira-kira gitu. Hikmat ini bikin festival film kecil-kecilan gitu. Pernah dipanggil sama pimpinan pengajiannya dan diadili karena kenapa bikin festival film itu. Saya samar-samar tuh dengar begitu-begitu. Tapi kira-kira gitulah suasananya begitu. Lalu kemudian saya lulus dan bekerja sebagai wartawan, dan orang-orang yang dulu memotretkan dirinya sebagai kelompok Islam atau kelompok non-Islam itu kemudian berkembang di dalam
kehidupan di luar kampus. Kita tahu para penggagas pegiat pengajian yang kemudian membentuk PKS misalnya begitu berhadapan dengan sebuah fenomena partai politik di Indonesia dengan segala stereotip dan praktek-praktek yang barangkali bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini mereka yakini gitu. Jadi udah macam-macam tuh di situ, udah mulai intrik politik dan sebagainya. Gaya hidup, to some extent juga barangkali money politics gitu kan. Itu kan sementara kelompok-kelompok yang dulu ada di ada di kafe tadi ya, kelompok-kelompok itu tadi berkembang juga dan menemukan hidayah-hidayah baru gitu. Jadi it's very funny buat saya ya. Itu lucu banget gitu. Jadi setelah 30 tahun Prof itu kita bisa reuni dan ketemu dengan orang yang dulu kita mukulin kita gitu ya karena kita dianggap kelompok Islam dan sebagainya, tiba-tiba dia pakai jubah. Ngedawain. Gitu. Iya kan loh. Kok begini kejadiannya gitu. Sementara kita nongkrong tiba-tiba Rif, salat dulu dong. Asik. Dunia ini cuma sementara. Waduh, gitu kan. Ya sementara ya kami sudah berkembang juga ke arah yang berbeda-beda gitu. Jadi dapat hidayah yang lain. Ya hidayah yang berbeda gitu ya. Saya kira itu dulu Mat sebagai pembukaan ya. Iya. Mudah-mudahan cukup menarik gitu. Oke. Ini latar yang menarik sih dan bisa memberi konteks nanti ya. Kita tektokan aja ya. Jadi gimana kok ngelihat konteks itu kita sempat ngobrol ya. Sempat berinteraksi juga dengan yang sudah tumbuh itu kan. Dari pengalaman 30 tahun lalu ke sini di mana ada macam-macam ulang alik ideologi tumbuhnya politik identitas, sementara mengkhususkan pada beberapa aspek budaya populernya di situ. Tapi kan interaksinya juga sama orang-orang itu juga kan gitu ya. Nah, amatan umum dulu deh sebelum kita cerita yang di Jepang gitu ya. Betul. Waktu neliti gimana ketemu fenomena jadi gitu? Cerita seperti yang tadi dijelaskan Pak Arif itu sangat menarik bagi saya karena waktu saya masih S3 saya membahas mengenai gerakan Islam di kampus, terutama gerakan Tarbiyah. Sebelumnya memang saya membahas banyak. Salah satu bab disertasi saya waktu S3 itu tentang gerakan Masjid Salman di ITB. Jadi pada awalnya saya bertemu banyak teman-teman, bapak-bapak, tokoh-tokoh aktivis aktivis Salman. Jadi awalnya tahun 60-an, 70-an, 80-an. Di situ saya bertemu juga salah satu aktivis yang sangat aktif pada waktu itu, Mas Putut. Jadi Pak Putut Wijanarka itu salah satu informan penting bagi ketika masih saya S3 di Masjid Salman. Terus di sana setelah itu gerakannya agak sedikit ke gerakan Tarbiyah yang ada di UI, UGM dan lainnya. Di ITB juga sebenarnya awalnya jadi gerakan Salman, tapi setelah itu diambil alih mungkin gerakan Tarbiyahnya. Terus saya membahas tentang gerakannya pada zaman 80-an sampai ke 90-an itu termasuk jadi gerakannya Pak Hikmat. Di UI. Jadi sel-sel terus apa istilahnya ya usro liko gitu. Jadi tapi lama-lama bercerita tentang bercerita dengan Pak Hikmat itu bukan sekedar situ, tapi enak juga. Jadi setelah itu melihat misalnya kalau Pak Putut dan juga Pak Hikmat awalnya memang aktivis banget politik, tapi setelah itu reformasi mungkin ambil alihnya bukan ke arah ke politik, tapi lebih arah ke koruptornya ya. Jadi saya melihat juga perubahannya sangat menarik. Dulunya memang aktivis mahasiswa itu sangat politik. Jadi dengan Islam mungkin bisa mengubahkan masyarakat masyarakat Indonesia lebih ala ke Islami. Tapi mengubah dunia ya. Iya, mengubah dunia. Tapi setelah reformasi mungkin ini gerakannya jadi sangat beragam gitu kan. Jadi banyak yang jadi tadinya terlibat di dalam gerakan Tarbiyah banyak sekali jadi keluar dari gerakannya. Mungkin termasuk Pak Hikmat. Oh ya, sorry. Masih. Iya. Iya, terus daftar hitam ya.
saya juga sambil meneliti mengenai gerakan gerakan Islam kampus di kampus umum. Saya juga membahas tentang gerakan jilbab dan gerakan hijabnya. Terus setelah reformasi saya juga membahas mengenai perkembangan busana industri industri busana muslim, dan juga setelah itu saya juga membahas tentang film novel yang punya nuansa Islami. Itu juga sangat menarik ya. Dari awalnya memang tadi disampaikan Pak Hikmat itu, jadi ada majalah Anida, terus ada gerakan FLP dan juga jadi Forum Lingkar Pena ya. Forum Lingkar Pena. Jangan-jangan ada masih anggota FLP atau apa di sini ya, bisa jadi informan juga kan lebih lanjut kan. Silakan nanti. Terus FLP terus juga tapi lama-lama saya ketemu juga jadi bukunya bukunya Feby. Jadi itu sangat beragam. Itu yang saya bisa bilang jadi novel Islami itu bukan sekedar gerakan tarbiyahnya, tapi lebih luas. Jadi saya membahas juga, penelitian saya sudah merangkul juga berbagai istilahnya alirannya. Iya. Alirannya dan juga seperti itu. Tapi yang menarik dari pertama tadi disebut Mas Putut Wijanarko itu salah satu board di Madani juga, dan memang setelah di penerbitan Mizan gitu ya, dia juga menangani new media dan film juga, Mizan Production. Lalu salah satunya juga dengan Pabrik Kultur saya mendirikan Madani ini, dan memang betul sih ada semacam pergeseran gitu ya. Nah, yang teman-temannya Arif yang anak kafe ini malah jadi gesernya lebih kayak anak musala waktu itu gitu kan. Saya kira mereka kan masuk dalam gelombang konservatif turn ya istilahnya Bang Haidar ya, konservatif turn. Jadi kembali ke dalam dunia konservatif berdasarkan perkembangan yang ada gitu. Ya tentu ada aspek tantangan dunia ya, lalu kemudian macam-macam lah gitu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini adalah eskapisme ya kan, penjelasan lain kan itu. Jadi escape aja dari dosa-dosa masa lampau begitu, kembali ke keharibaan Tuhan gitu, dan itu diwujudkan dengan pakaian, jenggot, gamis dan seterusnya. Jadi ya pindah begitu. Jadi memang kalau pengalaman saya itu menjadi sesuatu yang lucu. Jadi perkembangan itu buat saya itu lucu banget gitu. Jadi misalnya si A gitu, kita ketemu setelah 30 tahun. Dulu perasaan hancur banget nih anak kayak gitu. Kok sekarang begitu? Mungkin juga dia ngeliat kita begitu. Dulu anaknya soleh banget, kok sekarang hancur gitu. Kan bisa bolak-balik juga. Atau gini, antum gak ada kemajuan akhi. Gitu kan. Ada gitu. Iya, untungnya saya kan bukan orang yang mengambil posisi yang ekstrim sekali gitu ya. Karena mungkin saya backgroundnya juga nggak terlalu sedalam Hikmat misalnya begitu atau yang lain teman-teman gitu, dan saya masuk ke FISIP bukan ke fakultas lain yang lebih ketat gitu ya. Kalau saya bilang fakultas lain itu misalnya teknik atau MIPA ya, MIPA itu kan ketat sekali gitu. Nah kalau di FISIP kan kita di challenge dengan pikiran-pikiran begitu. Nah, kalau harus baca Karl Marx. Iya, saya di semester ke-4 atau 5 gitu, karena saya komunikasi itu tempatnya cewek kan. Cowoknya tuh paling cuma 8 dari 40 gitu. Sehingga ya pasti kita kan bergaul sama perempuan-perempuan kan. Jadi pas ketemu di jalan gitu, antum aneh lihat bergaulnya sama akhwat terus. Iya memang. Teman saya bergaul tuh sekarang jadi istri saya yang duduk di belakang. Jadi kita tuh lucu banget gitu. Ini ukti juga gitu ya. Ya memang gitu kan. Gak bisa lari ya dari masa lalu. Di semester ke-5 atau 4-5 itu kita udah sadar bahwa ini gak bener nih gitu. Ada yang gak bener nih kalau kita mau dibatas-batasin kayak gitu. Masa bergaul aja mau dibatas-batasin. Untuk memberi konteks zaman yaitu tahun saya 88 ya, 88 masuk UI, kita tamat itu agak lama lah pada periode itu kan 94 mungkin ya. Jadi sekitar tahun itu lah. Iya, dalam 6 tahun itu kan seru deh, tapi pergulatan itu seru banget gitu. Dalam penelitian Yo kan tahun 92 udah pemapanan ideologi ya di kampus-kampus itu ya, yang ada ada pengukuhan dan makin kenceng tuh kalau istilahnya gitu kan. Di tahun 90-an ya. 92 terutama ke sini.
Di Depok, ya. Kakak saya di 88 sudah angkatan kedua untuk pindah ke Depok gitu. Tapi saya rasakan betul memang konsolidasi itu kuat sekali gitu. Saya ingat ada satu teman saya yang merepresentasikan dirinya sebagai aktivis Islam begitu, aktivis Islam yang tentu di dalamnya ada dalam tanda kutip kewajiban-kewajiban untuk mematuhi etika dan etika sehari-hari gitu. Salah satunya misalnya tidak pacaran gitu kan. Kan itu kan tidak pacaran. Jadi kalau pacaran itu pasti akan dianggap sebagai jahiliyah atau bukan kita gitu. Pacaran itu bisa dua pengertiannya. Pacaran diidentifikasikan punya pacar, oh ini sama si ini gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain tuh. Atau pacaran itu dalam pengertian nonton, makan berdua, ngedate, kira-kira gitu kan. Sehingga ada satu teman saya yang ingin sekali menjaga betul identitasnya itu, tapi faktanya adalah dia punya pacar, gitu. Lalu apa yang terjadi? Dia kawin. Oh, nikahan muda. Dia gitu. nikah muda. Pada saat masih kuliah. Pada masih itu, ya tentu saja dia belum bekerja dan sebagainya, tapi dia memberanikan diri karena dengan dia kawin, dia menjustifikasi bahwa gue nggak keluar dari kalian gitu. Saya punya pacar, tapi saya nikahin, gitu. Dan itu gagah sekali waktu itu ya, gagah sekali gitu. Jadi berbagai cara gitu dilakukan untuk meneguhkan identitas tadi gitu. Padahal relax is just religion kan gitu. Itu way after ya. Kemudian hari. Tapi tadi kan cerita ya ada perkembangan. Tapi dalam penelitiannya itu kan misalnya dalam penelitian sastra gitu ya. Menarik sekali bahwa produk karya-karya cerita dari Anida sampai ke itu walaupun membangun nilai konservatif tapi kok malah menampakkan agensi perempuan juga gitu. Iya, memang jadi saya melihat pengaruhnya atau dampaknya sangat positif. Kalau misalnya Anida, cerpen-cerpen Islami dia dikarangkan yang Mbak Helvi atas Manadia itu pada awalnya sangat menarik. Saya rasa ini sangat dampaknya besar sekali terhadap perempuan yang baru memakai jilbab. Atau mungkin dia juga jadi pembaca-pembacanya jadi dengan buku itu mereka jadi bangga yang apa yang dia lakukan. Jadi itu juga sudah merangkul semua perempuan-perempuan tadinya jadi mengikuti saja mungkin gerakan laki-lakinya. Jadi gerakan laki-laki artinya jadi pada waktu itu saya wawancara beberapa sudah banyak aktivis perempuan-perempuan yang ada di UI, ITB dan UGM. Mereka ceritakan bahwa kalau kalangan laki-laki mahasiswa itu suka membaca misalnya Hasan al-Banna. Dan sekitar itu kan. Tapi kan itu bisa sih jadi kami bisa mengerti tapi tidak menyentuh rasa atau hati katanya. Jadi cerpen-cerpen Islami itu lebih masuk dalam. Jadi tantangannya beda kan kalau antara laki-laki perempuan mungkin pada waktu itu mereka harus ya bukan halus tapi ya mau memakai jilbab tapi lingkungannya belum memakai. Terus orang tuanya belum mendukung. Tapi karena dengan buku itu atau komunitas cerita-cerita seperti itu, mereka juga jadi menguatkan rasa dia sendiri. Jadi tumbuh semacam kemandirian ya sampai titik tertentu ini malah membangkitkan power gitu di kalangan perempuan. Jadi efek yang kita nggak jangkau. Sorry. Jadi artinya cerpen-cerpen atau buku-buku seperti ini bisa menciptakan peluang untuk bagi perempuan-perempuan yang baru memakai jilbab atau mungkin baru memikirkan ya saya mau berjilbab seperti itu. Kalau diterus-teruskan sih sebetulnya sekarang Yo juga ikut ya memfasilitasi inisiasi. Misalnya kayak yang halal tour gitu segala macam. Tapi nanti itu cerita ya mungkin sekalian cerita gitu. Saya mau ke Arif lagi dulu deh. Sekarang kita masuk ke politiknya deh ya. Kan itu latar di mana kita melihat bahwa salah satu elemen yang sangat menonjol itu adalah hilangnya konsensus akibat mengerasnya politik identitas. Apapun bisa, apalagi dengan bukan hanya internet tetapi tepatnya medsos kan. Sejak 2009 medsos masuk dan Indonesia melesat menjadi pengguna medsos yang sangat kuat. Tapi kemudian itu jadi tumpuan wacana politik juga kan. Yang kemudian watak atau karakternya itu lebih banyak yaitu tadi menyumbang pada ketegangan dan susahnya membangun konsensus. Karena politik identitas itu kemudian lahir direproduksi terus-menerus dalam
eh, apa ya sampai wacana yang doktriner dan tidak dipertanyakan lagi sampai membangun gerakan kayak misalnya Indonesia tanpa pacaran itu yang tahun 2000 berapa gitu ya. Itu kan dengan cepat membangun formasi sosial yang tinggi tapi pada saat yang sama kan memisahkan diri dari yang pacaran atau yang santai-santai aja terhadap jadi bisa jadi sangat politis gitu dan apalagi kalau isunya benar-benar politik gitu kan yang muncul adalah perundungan bahkan doxing di pihak yang tidak ingin kayak gitu politiknya juga keras juga kan ya itu tadi tegang terhadap agama. Nah ke 2024 apakah ada perubahan tren atau apakah meningkat ya sekarang ini? Karena kalau saya lihat kok rasanya tidak sepanas waktu menjelang 212 atau sesudahnya 2014. Ataukah saya luput ya? Maksudnya ataukah memang ada yang berubah gitu? Beralih kemana nih percakapan-percakapan? Kalau di medsos sih rasanya masih mudah juga gitu terbakar isu segala apalagi sekarang gitu kan Palestina segala macam gitu ya. Bisa nggak digambarkan gitu apa sih perkembangan selanjutnya percakapan politik kita terkait dengan elemen itu tadi ya? Saya ngelihat yang nggak bisa kita abaikan adalah faktor eksternal ya. Jadi selalu conservative turn gitu kalau kita mau pakai istilah itu muncul karena ada sesuatu yang dibayangkan sebagai musuh gitu kan. Di era Orde Baru yang kita barusan diskusikan itu kan musuhnya itu adalah represi Orde Baru kan. Represi Orde Baru sebetulnya berlaku bukan sekedar kepada Islam tapi kepada masyarakat karena dia ingin meneguhkan posisi politiknya kan dalam hal ini Soeharto gitu. Tapi yang paling gampang tentu saja adalah Islam gitu. Jadi setiap kali ada perubahan di dalam struktur politiknya Soeharto selalu dibaca sebagai menguatnya kelompok yang anti Islam. Kita ingat dulu di tentara ada tentara merah gitu, LB Murdani dan kawan-kawan yang kemudian salah satunya sekarang ada Pak Luhut begitu, itu kan tentara merah gitu. Maka kemudian ada tentara hijau gitu. Kira-kira gitu kan. Tentara hijau itu adalah Faisal Tanjung gitu kan. Lalu ada kekuatan politik yang anti-Islam ada ICMI. Lalu dari ICMI turunannya macam-macam gitu. Jadi selalu ada faktor luar gitu. Nah, faktor luar itu bisa maksud saya luar tuh luar di luar Islam, bisa di dalam negeri, bisa juga di luar. Kalau di dalam negerinya lagi kurang asik gitu kan pakai referensinya luar gitu. Misalnya di Mesir, ya kan, Ikhwanul Muslimin gitu. Saya kan pada masa itu Afghanistan. Kan, ya Afghanistan gitu. Kita kan waktu itu kan ngerasain betul derita dalam tanda kutip gitu ya, derita orang-orang yang Ikhwanul Muslimin atau orang-orang di Afghanistan. Dan tahun 92 kan Bosnia gitu. Iya, selalu begitu kan. Iya kan, ada peristiwa. Ada peristiwa. Nah, kalau sekarang gimana gitu kan. Nah, saya lihat sekarang itu apa yang disebut sebagai ancaman pihak luar, fear itu kemudian sudah bisa difabrikasi kan. Misalnya dalam konteks politik elektoral. Iya kan. Jadi masuk ke dalam nih. Masuk ke dalam gitu kan. Jadi dalam negeri maksudnya ya. Jadi selalu karena kelompok Islam ini bisa menjadi konservatif dan mengeras, apapun dia minum bir segala macam, tapi kalau Islam, identitas keislaman itu terancam, dia akan gitu. Jadi masuk ke dalam satu pakai shield lah di badannya itu, kita harus bela nih. Kira-kira gitulah semangatnya kan gitu. Nah, di 2014 karena saya terlihat sekali kan potret musuh Islam itu kan diterangkan kepada Jokowi kan. Karena waktu itu Jokowi dan PDIP gitu. Betapapun orang-orang PDIP berusaha mengubah stigma itu, misalnya saya kira yang paling aktif adalah Pak Taufik Kemas almarhum kan yang membuat Baitul Muslimin. Gitu satu sayap Islam dari PDIP, tapi tetap nggak jalan gitu. Jadi upaya itu nggak jalan gitu kan. Jadi selalu stigmanya dibikin itu. Gitu. Nah, apalagi kemudian aku bangga menjadi anak PKI, ya kan? Siapa itu Ripka Ciptaning gitu kan, yang anggota DPR. Oh, berarti bukan sekedar non-Islam tapi juga non-agama gitu. Karena dipelintir lagi kan bahwa komunis itu non-agama gitu. Padahal kita bisa berdebat soal itu gitu. Nah, kira-kira gitu kan, ada perkembangan-perkembangan gitu. Nah, saya ingat pada 2014 Jokowi pun menyadari bahwa dia bisa kehilangan suara dari so-called pemilih Islam tadi gitu. Ya kan? Sehingga dia pun melakukan
pendekatan kemana-mana, ya kan, pendekatan kemana-mana. Dan saya coba waktu itu saya nulis nggak salah, kita coba pelajari apa iya sih pemilih Islam, apa yang disebut dengan pemilih Islam itu tidak mendukung Jokowi? Enggak ternyata. Ternyata enggak gitu. Jadi dari beberapa survei yang dilakukan banyak pihak yang kita coba ulik begitu, enggak kok. Jadi bukan itu isunya gitu. Tapi kan dari sisi Jokowinya dia harus memastikan bahwa dia nggak boleh kalah, sehingga dia harus melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Nah inilah yang memburuk lagi kemudian ketika 212 gitu kan, ada Ahok dan Ahok adalah wakilnya Jokowi dan orang melihat itu sebagai duit tunggal gitu kan, gitu. Jadi posisinya kemudian menjadi ya diametral gitu. Nah dalam kondisi diametral itu yang harus dilakukan Jokowi adalah merangkul pihak yang berseberangan tadi. Dalam hal ini adalah wakil presidennya diambil Pak Ma'ruf Amin gitu. Nah kami di media menyadari betul jebakan dari identifikasi yang belum tentu benar itu, gitu loh. Jadi kita ngambil posisi yang ini nggak bisa nih begini nih. Kita mesti punya editorial policy yang clear gitu. Misalnya apa? Misalnya waktu 212, ya, 212 demonstrasi besar gitu, saya ingat betul 212 itu artinya kan tanggal 2 bulan 12 ya. Iya. Tanggal 3 atau tanggal 4-nya koran-koran itu menulis tentang demonstrasi besar itu dengan headline terima kasih para demonstran. Jadi bahasanya itu kok takut gitu. Oh takut ya? Takut gitu. Karena apa? Ya bukan tanpa alasan, karena bersih kan, nggak ada. Waktu itu kan demonya tuh rapi sekali gitu, nggak ada sampah tapi kan bukan itu esensinya gitu. Nah kami mengambil posisi Indonesia tidak boleh kalah terhadap mobokrasi. Mob gitu ya, demokrasi yang digerakkan oleh mob. Jadi kita ambil posisi yang gerombolan. Betul, kita gerombolan. Kita ambil posisi yang nggak bisa nih gitu, nggak bisa. Dan kita mendesak waktu itu kepada aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, kejaksaan dan sebagainya untuk jangan takut terhadap tekanan mob gitu. Karena waktu itu kan tekanannya adalah penjarakan Ahok kan, ya kan atas tuduhan penistaan itu gitu. Kita bilang enggak bisa, dia harus dibaca secara jelas apa iya sih dia melakukan penistaan, kira-kira gitu. Ya tentu kita tahu perkembangannya adalah Ahok kemudian masuk penjara gitu kan. Ahok masuk penjara lalu kemudian ya apa yang tidak kita bayangkan mestinya tidak terjadi. Oke, terus sudah life goes on lah ya, life goes on dan sebagainya. Ahoknya keluar penjara dan sebagainya. Lalu terjadilah peristiwa satu lagi yang baru, yaitu kilometer 50. Penembakan para pengawalnya Habib Rizik dalam sebuah operasi waktu itu Habib Rizik dan kawan-kawan lagi mau travel lah gitu ya di jalan tol, kemudian penyergapan dan seterusnya. Kita tahu semua itulah ya. Kita pikir ini nggak bisa begini juga gitu. Jadi saya itu pernah didemo sama FPI karena waktu itu di demonya karena saya didemo karena kartun. Kartun ya, karena kartun. Kartunnya itu menggambar sebenarnya nggak lucu sih kartunnya menurut saya. Maksudnya kurang lucu. Yaitu kita melesetin adegan AADC 2. Oh iya. Dan itu sudah banyak di medsos ya kan. Ada Dian Sastro sama Nicholas Saputra yang dan Dian Sastranya bilang bahwa apa yang kamu lakukan itu jahat. Oh, gitu. Yang itu ada kan apa dengan cinta itu. 2 ya. Yang dua. Lu kuno banget sih yang satu. Ini yang lebih muda dong. Habis nonton sama siapa waktu itu? Nah waktu itu kita bikin juga gitu. Cuman niksapnya tuh orang pakai jubah. Dari belakang kan gak ketahuan siapa di depannya kan gitu kan. Kita bikin. Kamu jahat gitu. Ya kamu jahat, apa yang kamu lakukan jahat. Karena waktu itu pimpinannya itu lagi di Saudi dan nggak pulang-pulang. Nah, jadi waktu itu rame lah gitu. Yaudah kita bikin aja gitu. Kurang oke sih menurut gue, kurang witty gitu. Tapi ya udah, terus di demo kan, ya udahlah rame di demo. Nah, sudah selesai, tapi kemudian terjadi kilometer 50. Di dalam kilometer 50 kami bikin investigasi yang sangat serius dan kemudian selain ditulis juga kami bikin dalam versi YouTube video 50 menit atau 45 menit gitu. Saya kira sekarang udah mungkin 4 jutaan yang nonton ya, long tailnya itu udah banyak banget. Dan di situ kita katakan bahwa ini pelanggaran HAM. Gitu, itu clear banget pelanggaran HAM-nya. Karena kita dapat sadapan atas percakapan dari mereka-mereka yang mengejar maupun yang dikejar. Dua-duanya kita dapat dan kita combine lah di situ dalam sebuah, jadi bisa dilihat di YouTube. Judulnya kilometer 50 gitu. Lalu nambah lagi dari 4 juta nih.
Lebih 4 juta lebih 3 Kan lah. barusan gitu. dia. Iya, 15. 4.015.000 4 nih. 15 gitu. Habis Nah, ini ya sore ini Iya, ya. jadi terus kemudian itu rame. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah situs Tempo dihujani oleh dukungan-dukungan dari teman-teman yang mengafiliasikan diri dengan FPI. Jangan-jangan yang dulu ini nunjuk-nunjuk lu. Ya gue gak tahu yang mana. Tapi yang pasti itu jelas sekali dari cabang ini, cabang itu. Dan ada sebuah foto yang dikirimkan ke saya. Sebuah karangan bunga. Waktu itu lagi masih rame memprotes kilometer 50. Karangan bunga di Polda Metro tulisannya terima kasih Tempo. Asik. Dari DPP atau DPW FPI gitu. Luar biasa. Jadi kan Tempo. absurd kan. Jadi, Luar biasa jadi evolusi saudara, ideologis. politik identitas itu absurd. Jadi nggak usah terlalu serius gitu. Makanya kan it's just religion. It's just politik juga. Tapi ya sorry sedikit lagi. 2024 prospeknya gimana kan tahun depan. Sekarang ini kan kelihatannya kok agak beda apa gimana nih? Ya kalau sekarang kan kita tahu bahwa apa yang terjadi pada 2014 dan 2019 itu kan palsu kan. Jadi potret-potret politik identitas itu Di lalu kedua 2017 sisi, ya. di kedua sisi, kedua ya. sisi 2017 adalah Pilkada DKI. Itu juga sebetulnya kan palsu juga gitu. Jadi Anies selalu dalam berbagai wawancara ketika dia dicap sebagai orang yang menggunakan politik identitas untuk apa? Untuk kemenangan dan politik elektoral, dia selalu jawabnya gini. Ini air, dia bilang. Ini air. Sejuta orang boleh mengatakan air ini adalah air keras. Cara saya membuktikan bahwa ini bukan air keras adalah saya minum. Dia air biasa. Jadi apa yang maksud? Saya nggak peduli dengan sejuta orang yang mengatakan itu. Saya buktikan dengan pekerjaan. Dan memang harus diakui ketika dia memimpin DKI, dia harus sikap terbuka kan terhadap Jadi politik identitas itu dia mau bantah gitu. Bahwa dia mendapatkan efek elektoral dari politik identitas pada 2017 itu soal lain. Kira-kira gitulah. Nah mestinya 2024 setelah 10 tahun kita ngalamin pecah kongsi live group di WhatsApp keluarga, gitu-gitu ya. kan. Nggak teguran sampai sekarang. Ada tuh teman-temannya Hikmat sampai sekarang nggak teguran. Gara-gara reply di Facebook aja ya. Gara-gara begitu doang gitu. Nah mestinya sih itu kita semakin dewasa dan semakin insaf ya atas perkembangan itu. Meskipun yang harus disadari juga pemilih barunya kan muncul lagi. Iya. Ya pemilih baru itu katanya sampai 30%. Oh gitu. lumayan ya. 30% Lumayan 30% ya. dari total. Banyak berarti youth ya. Itu Ya, youth, banyak sekali gitu. ya. Nah sekarang tentu pisau analisanya harus berbeda lagi ya. Memotret youth sekarang atau pemilih baru sekarang dengan pemilih di 2014. Sekarang Gen Z ya. Jadi beda menurut gua gitu, Mat. Gitu, Mat. Oke, ya nanti silakan merumpi ya dengan dengan Aris Zulkifli juga Profesor Rio. Nah, ini Profesor Rio nih kan terakhir ini mengamati juga ya. Kalau di luar negeri gimana perilaku politik teman-teman mahasiswa Indonesia gitu? Ya, jadi bukan sekedar mahasiswanya ya, tapi sekarang kalau di Jepang itu banyak sekali orang Indonesia masuk sebagai pekerja magang. Oh iya. Jadi ada juga mahasiswa, kalangan mahasiswa dan ada juga pekerja. Itu juga kelasnya jadi beda. Terus juga mungkin ala politiknya juga agak berbeda. Jadi ini sangat menarik. Tapi kalau dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, jumlah orang Muslim Indonesia yang tinggal di Jepang itu sangat meningkat. Sangat meningkat. Bisa dikatakan 4 kali lipat dibanding dengan 2012 sampai 2022 kemarin. Jadi itu sekarang di Jepang itu total Muslimnya kira-kira 230.000. Di antaranya kira-kira 90.000 orang itu dari Indonesia. Oh gitu. Jadi mayoritas Muslim yang tinggal di Jepang itu dari Indonesia. Terus di antaranya memang ada mahasiswa atau lulus dari universitas terus bekerja yang high hierarchy menurut saya. Jadi perusahaan Jepang yang sudah jadi ini bagus. Tapi ada juga pekerja magang yang tadinya jadi mungkin lulus dari SMA dari daerah langsung masuk Jepang. Yeah. Jadi ini sudah sangat diversity, maksudnya di kalangan komunitas Muslim Indonesia yang ada di Jepang. Jadi di situ juga banyak
beberapa aliran masuk, beberapa kelompok yang masuk. Jadi salah satunya memang jadi ya istilahnya tarbiyah atau PKS. Dulunya dari dulu memang ada merangkul banyak sekali mahasiswa S1, S2 yang S3. Aktif di PPI biasanya. Aktif di PPI. Terus yang satunya sekarang munculnya gerakannya sangat kuat jadi NU-nya. NU merangkul banyak sekali pekerja mangan. Mereka karena dari daerah-daerah, terus mungkin mereka juga senang sekali. Jadi kalau kamu kita bisa ke masjid yang didirikan oleh kalangan NU di sana itu setiap Kamis malam atau setiap malam Jumat itu ada ritual yasinan tahlilan. Oh, yasinan tahlilan ya. Terus jadi ada, menghidupkan yang waktu dulu. Kalau di situ Azul belum ke Jakarta dulu kan gitu ya. Pakai itu rebana apa istilahnya rebana. Ini ya, rebab ya. Rebab. Bukan rebab, apa sih? Kasidahan ya rebana ya rebana. Itu. Rebab mah ini. Iya, itu jadi banyak sekali ada yang suka. Jadi pekerja mangan itu banyak sekali yang dirangkul di situ. Jadi ya melihat juga. Kalau saya tidak tahu ya kalau menjelang pemilu 2024 apa yang terjadi, tapi itu sangat terasa kalau ketika menjelang pemilu 2019 kemarin itu sangat terasa. Jadi beda-beda masjidnya, terus di situ juga ya jadi panas diskusi dan juga antara masjidnya juga agak ada persaingannya. Itu sangat menarik dari mata orang asing di Tokyo dan juga daerah-daerah Pak. Iya. Yang banyak di mana sih selain Tokyo? Di Osaka, di Kyoto. Kalau Kyoto banyak sekali pelajar, mahasiswa. Sedangkan kalau di Osaka banyak pekerjanya. Jadi Anies menang nih kalau di sana. Enggak ya? Iya, jadi ya saya nggak bisa mengikuti, nggak bisa mengikuti politik sekarang. Nggak, maksudnya kalau di Tokyo Prabowo gitu. Iya, makanya jadi Anies, Pak Jamin ikut sama ini kan Pak Anies, jadi agak bingung yang mana yang jadi. Sekarang ada kebingungan itu ya. Iya, jadi di kalangan mahasiswa dan pekerja juga. Iya, makanya jadi agak bingung juga apa yang terjadi. Menarik ini. Iya. Ya, saya harus mengamati. Iya, betul. Tapi menarik Kak, maksudnya mengamati bahwa terjadi kebingungan dengan konstelasi sekarang juga mencerminkan apa yang dibilang Arief Zulkifli tadi ya. Kita cukup banyak tahu apa yang terjadi 10 tahun terakhir gitu, dan kemudian susah juga pegang apa sih yang benar, apa yang bisa dipegang gitu kan dalam keyakinan yang ingin diterjemahkan dalam coblosan kemana gitu kan. Jadi barangkali kebingungan adalah peluang untuk masuk ke relaksasi. Barangkali. Tapi ada sisi lainnya, memang mungkin karena ada kebingungan, tapi waktu yang sama ada juga kalau bersaing, artinya jadi di situ juga ada sumber dayanya. Maksud saya jadi sebelum menjelang pemilu 2019 ada beberapa masjid yang didirikan karena bisa banyak orang kumpul terus diskusi. Terus di situ juga ada energi. Jadi muncul energi untuk membuat sebuah masjid untuk berkumpul di sana. Jadi ya satu hal yang menarik juga. Menarik sih. Bukan hanya kebingungan, tapi ada juga ini mendorong. Ada formasi-formasi baru juga. Mendorong masyarakat Muslim yang ada di Jepang itu kemajuan ke depannya kan. Gitu ya. Menarik. Oke, Profesor Yo dan Arief Zulkifli itu tadi pantikan ya. Ada teman-teman mungkin yang mau sharing atau tanya atau apa gitu, menanggapi gitu, silakan. Sebagai insentif yang nanya dapat buku. Silahkan gitu ya. Ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, Pak Arief nanti menanya. Kayak di kelas gitu ya. Kalau nggak nanya, saya yang nanya gitu ya. Ada yang nanya mungkin? Atau komen? Oh iya. Makasih banyak Yo dan Mas Arief. Menarik banget ceritanya. Saya ngalamin 2019 itu kan jadi bagian dari PPI ya yang tadi. Jadi maksudnya karena lagi sekolah juga waktu itu, dan memang waktu itu PSI itu sampai menang di London atau di UK bahkan ya. Karena politik identitas itu jadi jalan banget ya. Maksudnya semua orang pada saat 2019 itu kan politik identitas yang mengeras itu jadinya semacam konservatif turn gitu ya, versus yang menolak itu gitulah kira-kira
saya merasa percakapannya seperti itu gitu kira-kira. Jadi waktu itu sih yang menarik juga adalah kemudian peleburan kelas-kelas diaspora gitu. Jadi kan kalau diaspora Indonesia tadi kan dia juga sempat sebut ada yang posisinya posisi pekerja gitu, ada yang posisinya lebih bagus. Nah, waktu itu saya mengamati di London misalnya, waktu itu kan ada yang kelasnya juga beragam. Nah, pada saat itu kelas-kelas ini lebur gitu ya. Jadi kemudian menjadi sangat kompak karena merasa memperjuangkan itu ya, punya musuh bersama itu tadi gitu. Jadi di kedua belah pihak, betul. Nah, pihak yang juga yang katakanlah mungkin kalau saya tuh percaya bahwa politik identitas itu kan ada yang memang tulus ya. Artinya memang percaya bahwa sedang memperjuangkan agamanya gitu kan. Jadi bukan, mungkin kalau di level elit politik kita lihat sekarang semuanya tipu nih, semuanya kita palsu nih semuanya gitu kan. Tapi kalau di level yang waktu itu mungkin teman-teman mahasiswa atau teman-teman diaspora itu secara tulus memang meyakini bahwa ada yang sedang diperjuangkan gitu. Kebetulan saya saya lebih dekat punya kedekatannya dengan teman-teman yang tadi ya, yang merasa bahwa ini konservatif dan kita harus berjuang supaya ya tidak terjadi Indonesia seperti ya, supaya PKS tidak menang gitu ya. Jadi dan memang bahkan orang yang nggak pernah milih misalnya, jadi diaspora yang seumur umur nggak pernah milih, nggak pernah peduli, nggak pernah mau ikut pemilu tuh semua jadi langsung kayak terpanggil gitu. Jadi datang entah dari mana, belum daftar tapi langsung datang aja gitu, show up di KBRI pada hari H gitu. Ya gitulah. Jadi antrian tuh sangat penuh dan sebagainya. Dan katanya sih konon kabarnya nggak pernah terjadi seperti itu sebelumnya gitu. Jadi itu semacam menang PSI. Menang PSI. Pemilu presiden Jokowi pasti gitu. Jadi karena berhasil lah kampanye itu, dan kelas-kelas yang tadi ya ada dari kelas yang sosialitanya sampai kelas teman-teman PRT misalnya ya gitu, di situ itu menjadi sangat kompak gitu ya, dan kayak jadi gerakan baru ya, mungkin yang tadi sempat singgung sebagai ya jadi kayak peluang-peluang untuk formasi baru gitu kan. Jadi pengen ya mungkin apapun lah gitu ke depannya gitu, kegiatan-kegiatan baru yang sepertinya memang sekarang kan sentimennya menjadi sangat berbeda ya, itu yang terjadi. Mungkin kebingungan itu tadi, saya juga termasuk yang masih bingung soal itu. Nah kalau kita ini sih sebenarnya saya tadi mau sharing aja ya, sharing cerita itu, dan juga mungkin pengen minta komentar dari Yo dan Mas Arief juga gitu ya. Kalau misalnya kan agama itu kan salah satu yang paling sering digunakan dan jadi instrumen juga gitu. Kalau ngelihat Indonesia sekarang mungkin nggak ya, misalnya kita bisa menjadi Afghanistan misalnya atau Iran gitu dalam berapa jangka waktu ke depan. Saya mau pengen minta pendapatnya aja sih, karena kan segala sesuatu itu kan terjadinya perlahan-lahan ya, maksudnya tidak sekaligus pertama, dan juga ya saya percaya seringkali itu nggak pure agama gitu, selalu memang nggak pernah bisa dilepaskan dari kepentingan politik tertentu aja gitu. Jadi saya pengen minta komentar tentang itu. Makasih. Ya betul juga, kalau ya pemilu itu yang saya lihat di Jepang itu salah satu titik poin saja. Jadi saya senang sekali melihat, mungkin kalau orang Indonesia itu suka lupa ya. Jadi setelah selesai pemilu langsung bisa bergaul. Tadinya jadi berjuang betul-betul terus yang sampai maki-makinya. Tapi setelah pemilu mungkin nggak tahu kenapa ya, tapi sudah baik-baik lagi. Jadi ya ya maksud saya, jadi ya memang istilahnya bermain dengan politik saja. Tapi ya untuk di situ mungkin bermain dengan politik itu juga salah satu strategi mereka, orang Indonesia yang mungkin berjuang tinggal di Jepang, kondisinya jadi sangat berbeda dengan ada yang di Indonesia. Jadi mereka juga memang minoritas Muslim, minoritas di sana, terus makanannya, bahasanya, iklimnya semua berbeda. Tapi yang
adanya dengan itu bermain dengan politik, mereka juga di situ bisa dapat energi yang misalnya berjuang, bersaing, dan setelah itu kalau selesai itu sudah selesai, terus santai-santai aja, terus saling saling berkunjung ke masjid temannya, terus memakai masjidnya yang pinjam ruangannya, itu juga bisa melihat satu hal yang saya sangat senang gitu. Kalau dari suatu saat bisa jadi kayak Afghanistan dan atau dalam konteks ini ya, di Jepannya. di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oh, mungkin tidak ya, semoga tidak juga. Ya karena memang Islam itu satu, maksudnya umat Islam yang ada di dunia memang satu, tapi ajaran Islam memang satu yang sudah saya pelajari. Tapi kalau yang prakteknya, cara prakteknya itu sangat berbeda dengan di mana-mana. Berbagai zaman, terus berbagai tempat, itu juga sangat beragam. Mungkin ajaran Islam sendiri itu bisa merangkul semua ini diversity-nya. Jadi kalau saya melihat di Indonesia, orang Indonesia dengan kebudayaan yang di Indonesia dengan sejarah mungkin kedepannya juga agak berbeda dengan ceritanya di Afghanistan atau Iran. Konteksnya berbeda. Kalau pertanyaannya apakah kita akan jadi Afghanistan, saya kira kecemasan ini sudah lahir mungkin sejak tahun 80-an ya. Apakah kecemasan atau kebanggaan? Gitu kan, orang yang hikmat 30 tahun lalu barangkali beda dengan hikmat sekarang. Mungkin hikmat pada 30 tahun lagi. Apal antemnya Palestina. Iya, bayangin dulu. Bukan Palestina, Hamas. Antemnya Hamas. Saya nggak sampai situ sih, tapi saya hafal lagunya Cat Stevens. Oh iya. Tentang Afghanistan waktu dia hijrah, waktu dia berganti nama menjadi Yusuf Islam. Asik. Habis ini ya. Jadi ini untuk ini loh. Kita bisa hafal gitu. Jadi dan itu dinyanyikan bukan sebagai hiburan tapi sebagai semangat gitu. Gila ya ada Cat Stevens gitu. Nah, cuman saya lihat begini ya, kalau bacanya politik Indonesia pasca Orde Baru gitu, saya lihat selalu hantu konservatisme seperti yang digambarkan oleh Feby itu selalu punya konteks elektoral. Oh gitu. Jadi saya ngeliatnya balik lagi ke situ. Jadi kalau itu diletakkan dalam konteks politik pemilu itu most likely akan elektoral deh urusannya gitu. Kecuali kalau kita bicara misalnya gerakan pendidikan gitu-gitu ya. Nah kalau itu ekonomi gitu. Kalau itu mungkin kita bisa berkhawatir gitu ya. Tapi kalau sama sekali, jadi gimana ya? Misalnya ya waktu 2014 misalnya beredar video di sosmed tentang pidatonya Hitler. Di awal dia mau ikut pemilu. Kita tahu Hitler berkuasa lewat pemilu juga gitu kan. Nah terus disebarkanlah bahwa kalau menang ya kita akan begini nih gitu. Kita akan ketemu fasisme, tapi ini fasisme berbasis agama dan seterusnya gitu. Apakah itu menjadi sebuah gagasan yang diakui dan valid dari mereka yang mau memperjuangkan itu lewat politik? Pasti tidak. Kan mereka akan tolak gitu loh. Enggak, tapi dalam gerakan sehari-hari, ketemu tokoh itu menunjukkan bahwa dia bagian dari situ. Ngomongnya sih begitu gitu for the sake of electoral kan. Nah yang sedih adalah dalam 2 kali pemilu, kelompok-kelompok yang menganggap itu sebagai ancaman, itu tidak khawatir seperti Feby khawatir. Kalau Feby khawatir beneran khawatir. Kalau ini enggak, dia ngelihat itu sebagai opportunity. Maka yang muncul adalah kelompok-kelompok liberal dan kelompok-kelompok yang pro pada kebinekaan for the sake of electoral politik lagi. Gitu. Jadi sebetulnya di other side aja, yang sini pakai agama, yang di sini pakai liberalisme gitu-gitu. Padahal kan. Menang elektoral itu emang buat apa sih, Rif? Itu dia. Jadi betul balik lagi ke Profesor Yo. Setelah menang apa sih? Kan nggak terjadi apa-apa gitu ya. Di sebelah sini juga nggak ngislam amat. Yang di sebelah sana juga nggak sekuler amat gitu. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Saya mau kasih contoh ya teman-teman. Kami wawancara dengan Prabowo di 2013 bulan Desember. Kayak ya kurang lebih kayak sekarang ini. Waktu mau dia mencalonkan diri 8 jam.
8 jam. Ini 4 jam di Tempo. Ada HP terbang nggak? Nggak ya? Enggak. Maksudnya, 4 jam dia datang ke Kan Tempo, cuma nanya. lalu kemudian dilanjutkan minggu berikutnya 4 jam lagi di Hambalang. oh iya. Nah, iya. kalau wawancara udah 8 jam itu mau nanya apa lagi coba gitu kan. Oh, iya. Udah habis pertanyaan gitu kan. Maka pertanyaan kami yang ditanyakan secara on the record dan ditulis di Tempo secara on the record, Bapak itu sholat nggak Pak gitu. Jadi pertanyaan itu udah begitu gitu. Karena Bapak tuh dituduh gini gitu. Terus jawabannya adalah saya nggak tahu, saya udah lupa pasti, tapi kira-kira gini, saya mendapatkan apa yang saya peroleh, kesuksesan, bisnis dan sebagainya itu karena Tuhan. Tapi saya tidak menjalankan syariat, kira-kira begitulah gitu. Lalu kemudian ramailah politik identitas. Tempo mengeluarkan lagi statement dalam wawancara itu pada bulan Februari menjelang pemilu. Nggak ada yang percaya tuh pada kutipan itu. Nggak ada gitu. Jadi semua udah masuk ke dalam realitasnya sendiri gitu. Dari kelompok sini nggak percaya, di sebelah sana juga nggak percaya gitu. Jadi seperti mereka mau bilang, udah deh, kalau media tuh nggak usah ganggu kepercayaan kami gitu. Oh gitu. Ya, nah, ada kesan seperti itu gitu. Iya. Nah ini kan menunjukkan bahwa jadi fakta itu jangan mengganggu kepercayaan. Keyakinan gitu kan atas politik yang sedang dijalankan ini gitu. Nah ini saya pernah ceritain lagi di sosmed atau di satu diskusi gitu ya. Tentu teman-teman pada ketawa setelah ngelewatin itu semua gitu ya kan. Nah, jadi apa ya? Saya bilang ya kecemasan itu saya kira bisa muncul atau bisa kita akui validitasnya ketika kita ngelihat hal-hal yang lebih esensial gitu ketimbang politik elektoral gitu. Kalau politik elektoral saya bisa pastikan itu it's a game aja, it's a game gitu. Jadi jangan mau pecah kongsi lagi di WhatsApp di segala macam karena urusan-urusan yang kayak gitu udah pasti enggak. Saya ingat tuh ya dulu, nah ini balik lagi ke zaman kuliah tuh, ada satu teman kuliah anak antropologi saya ingat tuh. Ini dari kelompok anak yang kafe. Bukan anak musola nih, anak kafe. Oh, bukannya yang balik semak, kafe dong, kafe kan yang ada bir segala macam itu di situ kan. Biasanya antrop soalnya ke balik semak. Oh enggak, dia masuk kalau ini situ, kafe. Kafe. Satu angkatan sama saya. Terus lama nggak ketemu, lalu kemudian ternyata dia pulang ke kampungnya di Sumbar sana gitu, Sumatera Barat, pulang kampung. Waktu itu Prabowo mau kebingungan memilih beberapa calon wakil presiden. Yang kemudian di 2004 adalah Sandi ya. Jadi Sandi. 2014 Prabowo Sandi kan? Iya, Prabowo iya. Sandi. Pilihannya adalah Prabowo dengan seorang ustadz. Saya lupa ustadz siapa yang mau dikawinkan Prabowo dan ustadz itu gitu. Teman saya yang saya tinggalkan lama sekali dan saya bayangkan masih dengan potret lamanya sebagai anak yang minum bir, itu menelpon saya dengan terisak. Rif, kita sedang berjuang. Tolong saya bantu pastikan Prabowo memilih ustadz itu instead of Sandi gitu. Saya kayak ada di kapal yang sedang dihadar badai gitu kan. Bingung saya nih. Ini anak dulu kayaknya minum bir ya. Kok tiba-tiba sekarang concern sama beginian gitu. Dan concernnya adalah pada pilih ustadz itu. Lu bicara deh sama timnya Prabowo untuk memilih si ustadz dan bukan Sandi. Karena Sandi tidak merepresentasikan Islam gitu. Nah di sini kan ada bias yang lain kan. Bahwa si ustadz lebih Islam, si ini tidak Islam. Kira-kira gitu. Kan ini kalau di Prabowo sama Sandi pasti mengganggu girohnya gitu kan. Iya kan, mengganggu girohnya kan. Gue mau bela orang yang memperjuangkan Islam. Jadi saya benar-benar confused waktu itu terhadap teman saya dan terhadap perkembangan pilihan-pilihan politiknya. Jadi belokannya bisa cepet banget ya. Sekarang cepet banget dong. Apalagi sekarang. Sekarang cepet banget ya. Ya kalau sekarang kalau di pemilih yang udah ngelewatin sekian pemilu kayak saya, ya kita udah nggak peduli gitu. Oh iya betul. Udah. Kalau meme-nya kan lo nggak diajak ya. Iya. Kalau ngikutin Instagram gitu kan ada ibu-ibu, pernah lihat nggak reels tuh ibu-ibu diwawancarain mbah-mbah gitu. Mbah pilih siapa mbah pemilu? Ayo pilih yang tegas dia bilang gitu. Siapa mbah? Ya itu. Prabowo gitu. Mantap. Dia gak bisa sebut nama itu. Prabowo gitu. Terus selalu lawannya siapa mbak? Curokrawi. Sedap. Nah, sekarang kalau kita lagi diskusi politik itu
ya untuk menyebut nama itu pakai nama ucapan si Mbah itu gitu. Oh, Praroro ya. Praroro. Oh, Praroro ya. Itu mirip situasinya kayak pas lagi kalau salah satu wawancara di TV itu habis tawuran di Manggarai kan, tahunan belasan tahun berantem terus masih bawa parang terengah-engah gitu, ditanya, "Jadi apa sebabnya, Pak? Terjadi pertempuran?" "Nggak tahu juga saya." Sama ya. Berantemnya mah real ya, tapi terus nggak tahu juga sih saya apa mulanya. Mungkin olahraga itu. Semacam seperti yang lain mungkin. Sekalian aja ya penanya atau penanggap atau komentar ada lagi gitu, sekalian deh digabung gitu. Soalnya masih ada jatah buku ini. Wah, gimana? Silakan. Ada yang mau komen? Di sana? Mau komen? Asik. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Relax. It's just question. Gitu ya. Oh, it's just comment. Ya, betul. Ada? Oh iya, seru. Oh, iya. Seru Mas Hikmat, Mas Arief, Prof Yono. Nggak jadi ingat. Saya lupa pas pemilu tahun kapan. Kayaknya pas Yusuf Kala jadi wakil gitu kayaknya. Saya ingat ibu saya kan ke pengajian lah gitu, rajin ke pengajian, terus pulang-pulang gitu ngasih tahu saya sama adik saya, pilihnya kayaknya waktu itu lupa tahun berapa, cuman pokoknya guru ngajinya Habib ini mimpi gitu, pokoknya udah lewat ini pilihnya yang ini ya, dan itu kan ke semua ibu-ibu, terus ibu saya juga gitu yang terus nanti pilihnya ini gitu, dan ya udah pokoknya intinya ya di rumah kan lumayan cukup islami gitu. Jadi saya ingat juga gitu, itu juga memang di pengajian mungkin menang-menangnya tuh ya lewat itu semua juga. Sementara ibu-ibu kan kadang suka gullible, terus ya udah ikut aja gitu. Kalau guru ngajinya udah bilang seperti ini udah ngikut gitu. Terus ya itu jadi bercandaan saya sama adik saya aja sih, Mas Hikmat gitu. Ya, jadi bisa jadi ini ya. Iya. Dari mimpi. Iya pokoknya itu, gitulah. Itu juga mungkin ya variabel mimpi dalam politik. Makasih. Ada lagi yang lain mungkin mau komen? Silakan. Dari sini. Mau komen? Hah? Ren? Iya. Sek. Iya, harus. Mau tadi menanggapi orang Indonesia cepat lupa. Iya sih, tapi karena tapi ada juga yang enggak juga ya, maksudnya ada yang cepat lupa, tapi ada juga yang sampai sekarang itu masih belum mau berbaikan gara-gara peristiwa pemilu yang 2 pemilu lampau gitu. Mungkin mau tanya aja sih di kalangan teman-teman di depan, apakah ada juga yang kawan-kawannya masih belum berbaikan gitu. Siapa tahu di tempat saya ada soalnya. Di tempat saya ada, saudara juga ada. Padahal kan cuman itu tadi, it's just politics kan. Cuman untuk mereka itu kayaknya kayak semacam ideologi hidup gitu. Jadi gitu aja sih. Pertanyaannya ringan sih sebenarnya. Saya tanya ke yang lain dong. Ada nggak tuh yang belum baikan? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang sampai sekarang masih belum baikan tuh? Politis semua deh Mas. Oh, ada politis juga tuh, menarik juga tuh. Kalau saya kadang-kadang ini ya merhatiin, oh saya di boykot nggak sadar juga gitu kan. Jadi kadang-kadang kok Totong hilang gitu, oh ada masalah gitu. Tapi politik itu membawa banyak hal yang ajaib, tapi betul juga antara lupa dengan tidak lupa ini menarik ya dalam politik ini. Apakah sebaiknya kita embrace aja gerakan untuk melupakan gitu ya, gerakan lupa nasional gitu misalnya atau apa gitu ya. Tapi ada yang masih ingat juga, gimana tuh Profesor Yu? Karena beda ya di Indonesia atau gimana? Gimana ya? Tapi memang situasi politik Indonesia itu sangat pengaruh pada apa yang terjadi di Jepang. Pasti. Dan juga memang betul sih ada yang satu sisi mereka cepat lupa, tapi ada juga yang masih di dalam hati masih ingat. Jadi seringkali saya kalau wawancara dengan teman-teman yang ada di Jepang, mereka bercerita, tapi jadi mereka itu masih ingat, tapi
ceritanya apa ya? Nggak apa-apa, biasa-biasa aja kalau sudah selesai gitu. Jadi muncul lagi mungkin ya menjelang pemilu tahun 2024 terjadi lagi. Mungkin saya rasakan sudah ada gerakan muncul yang sedikit demi sedikit. Tapi mungkin itu sekuensinya, jadi tertarik juga. Ya itu tadi yang disebut game itu ya. Arif mungkin? Iya, yang menyedihkan dari kondisi bagaimana ketika politik itu dibanjiri oleh semangat politik identitas dan hal-hal yang kayak begitu, itu adalah kita kehilangan keinginan dari sisi publik untuk tahu lebih jauh tentang kandidat, gitu kan. Dari sisi kandidat merasa bahwa mempresentasikan gagasan itu pengaruhnya kecil sekali terhadap kemenangan dia, gitu. Jadi kalau kita sekarang lihat di pojok-pojok jalan ada spanduk, ada macam-macam, gak ada satupun yang bicara tentang gagasan kan, gitu kan. Muka aja di dekat gitu ya. rumah saya itu misalnya ada muka jangan salah pilih, ya kan. Gitu doang. Terus apa gitu, jangan salah pilih terus apa gitu. Terus ada lagi misalnya yang semuanya ada di muka ya. Iya, sinetron itu. Harus berkeadilan gitu. Oh, Jadi iya. nggak ada tuh yang spesifik itu nggak ada gitu. Kenapa? Karena dia takut ditagih kan. Itu Oh. udah pasti dia takut ditagih. Para pelaku politik elektoral ini Iya, sebetulnya gitu. kalau lebih dari sekedar jualan muka atau tampilan itu ditagih masalahnya. Yang kedua kemudian adalah dari sisi kandidatnya juga ngerasa bahwa efek atas gagasan itu nggak banyak dalam. Kan ada studinya kalau nggak salah itu debat sekian putaran debat dalam menjelang pemilihan itu kan dampaknya kecil sekali, sehingga di dalam debat pun akhirnya mereka tidak menyuarakan gagasan, tapi lebih gimana tampilnya kayak apa, Catchphrase. iya senyumnya kan ngadep kiri atau ngadep kanan dan hal-hal seperti itu gitu. Jadi iya. mungkin ada baiknya juga sekali-kali itu datang ke tempat debat itu dan kita ngelihat sendiri bagaimana akhirnya debat itu bukan soal gagasan. Dia bisa menyerang, bisa tidak menyerang gitu. Kalau saya ingat dulu waktu Jokowi sama Maruf Amin, Prabowo sama Sandi itu pertanyaan-pertanyaan kepada dari Sandi terutama kepada Pak Ma'ruf sesama wakil presiden itu kan plain banget gitu. Plain banget, dia nggak mau karena kalau dia menyerang atau apalagi terkesan dia ya menyerang itu dampaknya buruk gitu. Jadi dia pasti nanyanya yang santun, sopan dan begitu selesai cium tangan gitu. Oh, nah, adegan cium lebih tangannya penting itu. iya, adegan cium tangannya yang yang bunyi gitu ya. Diramein gitu di sosmed dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya bukan itu. Nah, sehingga saya nggak terlalu yakin bahwa sampai dengan hari pemilihan nanti kita akan dapetin gagasan-gagasan teknokratik ya dari kandidat 3 atau berapapun kandidatnya tentang gimana sih nyelesain Indonesia ini di bidang ini gitu. Nggak ada ya. Nggak ada gitu. Ada salah satu kandidat yang mungkin relatif berani masuk ke situ. Tapi kita tahu bahwa gagasan itu juga dengan gampang dipelintir lagi kan. Oh iya. Gitu dipelintir lagi. Lo gini doang lo gitu. Jadi yang paling bagus apa? Yang paling bagus ya joget di TikTok, bawa istri yang pinter, anak yang cakep, image seperti itu gitu. Ya memang politik Indonesia rupanya ya sejauh ini masih baru sampai situ gitu, baru sampai situ. Sedikit ya sekedar ingin tahu kalau jangan deh. Mau nanya kalau di Jepang politik gagasan enggak, tapi jangan deh ntar disangkanya gimana ya banding-bandingin negara. Sama aja ya. Memang sekarang begitu ya. Oke. Jadi di Filipina yang siapa Bongbong ya anaknya Marcos. Itu kan benar-benar kemenangan via TikTok kan. Jadi TikTok winner banget itu. Isunya cuma 2, nggak ada yang lain, cuma 2. Satu adalah bahwa dia anaknya Marcos yang keren banget. Ya ditunjukin lah dia ketemu sama paus, bapaknya dihargai, dihormatin, korupsinya pasti nggak dimunculin. Yang kedua adalah mereka datang dari keluarga kaya. Buat apa korupsi? Karena korupsi jadi isu di sana kan. Udah itu aja diputar terus diputar di TikTok. Menang gitu. Di samping hal-hal lain yang juga bukan gagasan ya. Bukan gagasan. Iya. Ya saya kira menarik juga. Tapi kalau kita lihat gitu ya bahwa apabila bukan gagasan maka yang muncul mungkin kan prasangka ya. Tapi kita bisa melihat berbagai bentuk
dari prasangka itu bisa range-nya luas banget, dari prasangka terhadap orang yang gagah kan ada yang presidensial look gitu kan. Kalau orang tegap apalagi latar belakangnya militer itu pantas sekali jadi itu kan prasangka kan. Sampai ke yang anak komunis atau keturunan Cina gitu kan. Jadi kayak itu kan yang lebih berkecamuk tuh gagasan. Nah, sebetulnya kan dua pembicara di depan ini representatif dari cara berpikir yang membatasi prasangka kan, akademik dan jurnalistik. Mungkin apakah bisa share sedikit apabila menghadapi situasi di mana prasangkanya lebih hebat, reaksinya seorang akademik itu gimana sih menghadapi itu gitu, situasi penuh prasangka? Situasi penuh prasangka di Indonesia atau di Jepang? Yang dihadapi oleh kan sebagai pribadi kan akademik kan. Kalau di Jepang atau di Indonesia? Gimana ya? Apa ya? Apa bagusnya? Apakah berguna jadi akademik? Iya, tapi kalau yang maaf ya mungkin nggak langsung menjawab pertanyaan Pak Hikmat langsung ya. Tapi kalau yang situasi politik yang ada di Jepang itu agak sedikit berbeda dengan situasi politik di Indonesia. Karena kalau di Jepang itu kita nggak bisa langsung memilih kepala negaranya. Jadi beda sistemnya beda. Jadi kita hanya mengikuti pemilu yang legislatif. Terus di dalam legislatif perwakilan. Jadi kursi yang paling banyak diambil, partai yang ambil paling banyak kursi di legislatif yang bisa memilih kepala negaranya, Perdana Menterinya, PM-nya. Jadi kalau melihat kondisi di Jepang itu lebih bosan daripada yang ada di Indonesia. jadi di Indonesia politiknya lebih asyik kalau menurut saya. Jadi iya sirkusnya banyak. Terus orang awam dan juga orang merakyat bisa langsung terjun ke ini kan partai politik dan juga dunia politik. Tapi kalau dibanding dengan di Indonesia, di Jepang itu orang anak muda pun sudah apatis. Maksudnya ya ikut pemilu hanya melihat gambar-gambar aja. Kalau tidak ada yang gagak nggak ikut gitu. Sama aja. Ya seperti itu ya. Ya. Lebih bosan tapi apakah lebih santai? Lebih santai sudah putus asa istilahnya. Jadi kalau Jepang istilahnya begini. Jadi politisnya betapa bodoh atau betapa tidak berjalan, masyarakatnya tetap berjalan. Jadi terus aja itu main politik. Iya. Sehat begitu juga. Iya, saya lihat kita ini kan selalu senang mencecap racun elektoral itu ya karena itu gitu. Jadi kalau kita sedikit-sedikit Jokowi, sedikit-sedikit Prabowo, sedikit-sedikit Ganjar gitu kan. Iya, saya selalu mengatakan kamu nih lagi menegak racun elektoral gitu. Jadi semua dikait-kaitkan di sini dan akhirnya kamu mati sendiri gitu. Iya kan? Sesak napas sendiri gitu. Padahal yang seperti kita bilang ya mestinya kan kayak orang patah hati ya. Ngelihat sering ya. Temen. Siapa yang cerita? Siapa yang cerita? Ngelihat polisi tidur siapa yang cerita? Iya. Gitu. Dikait-kaitin aja semua gitu dengan pain-nya ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi benar. ini juga begitu racun elektoral. Maka semuanya nggak ada hubungannya. Ini kenapa ya warnanya dominan pink? Kamu ini ya bela siapa? Ibaratnya. Tadi pertanyaan pertama tadi apa tadi dari sebetulnya apakah disiplin jurnalistik bisa cukup memadai diterapkan dalam keseharian kita dalam situasi menghadapi penuh prasangka? Sebetulnya bisa. Sebetulnya kan mekanisme dan perangkat yang ada di dalam newsroom itu kan tugasnya sebetulnya itu. Makanya jurnalisme kan disebut sebagai clearing house of information kan. Jadi dia rumah penjernih atas informasi yang butak tadi. Nah di dalam kebutakan itu kan ada berbagai macam prasangka. Seperti yang saya contohkan tadi, Tempo pada suatu masa ya pernah di demo dengan sangat keras oleh FPI. Tapi ketika kilometer 50 ya kita ngambil satu sikap yang proper gitu. Karena ini human right gitu. Nah
kehendak untuk menjalankan peran ini kan yang nggak merata juga ya. Macam-macam lah faktornya gitu. Ada yang faktornya adalah faktor bisnis semata gitu. Kalau ambil posisi ke sini nanti lebih viral gitu, lebih banyak datengin AdSense dan sebagainya. Itu juga saya kira nggak bisa diabaikan gitu. Jadi nggak ada satu cita-cita barangkali ya, atau gagasan besar di atas kepalanya itu bahwa kita mestinya melakukan ini gitu. Itu Mat. Tapi kita sebagai warga ya agar tidak keracunan racun elektoral itu ya mungkin bisa kembali ke fakta, kembali ke analisis ya kalau. Tapi berat amat jadi warga kalau kayak gitu. Iya, ya memang dan untuk mencapai fakta dan kebenaran itu kan dia perlu effort sedikit ya. Untuk mencapai minimal itu. Kalau nge-Google tuh sampai berapa gitu ya. Mesti nyari sekarang gitu kan. Sekarang kan ya udah yang di atas aja padahal gitu. Kita tahu di kampung-kampung banyak orang pakai handphone itu cuma satu aplikasinya, Facebook. Gitu. Jadi handphone itu ya equal sama dengan Facebook gitu. Jadi dan Facebook sekarang jadi wahana itu ya, prasangka ya, itu. Sama, akhirnya kan begitu. Di mana-mana juga gitu betul, ya. Betul. Jadi memang keywordnya menurut gua adalah setelah berapa pemilu nih? 4 pemilu di era reformasi ya mestinya kita jadi lebih mature gitu menghadapi ini semua. Kan pemilu itu kan bukan pilihan mungkin pilihan yang tidak terelakkan buat kita untuk memilih pemimpin secara demokratis kan. Ya belum ada yang lain lah gitu, belum ada penunjukan atau nggak ada suruh dong. Kan mulai nih. Mulai. Betapapun berbeda-beda Jepang sama Indonesia beda sistem politiknya gitu. Tapi saya dengar juga dari beberapa teman wartawan asing yang kalian nih kok cerewet gitu sama politik Indonesia. Politik Indonesia tuh keren banget gitu. Oh iya. Iya, persis saya Profesor Yo gitu. Jadi keren banget, dinamik gitu. Dinamik untuk diamati, untuk dilihat gitu. Mungkin kita yang di dalam udah mau muntah gitu kan. Iya. Jadi tapi ya dipikir-pikir memang seru sih. Kalau kita lihat dinamika, tapi ya itu tadi ya, muntah itu bagian dari keseruan itu ya kali ya. Ada lagi mungkin yang mau nanggapin? Oh ya, silakan. Sebelum kita tutup dan bagi-bagi buku. Halo, mungkin aku ingin sedikit bertanya aja kepada Mas Ajul sama Bu Yo ya. Kalau ngelihat dari tadi yang Mas Ajul paparkan gitu, kita udah beberapa kali melakukan pemilu gitu pasca reformasi. Di tahun 2024 ini sendiri Mas Ajul ngebacanya akan seperti apa sih? Apakah politik identitas ini akan semakin mengeras kayak tahun kemarin gitu, ngelihat ini kan udah mulai juga di media udah mulai kelihatan gitulah soal ya tadi riuh rendah suara itulah soal politik itu. Aku hanya ingin melihat itu aja. Mungkin tanggapannya bagaimana? Ada lagi mau tanggapin? Ada? Oke. Profesor Rio dulu ya. Saya dulu. Kalau situasi yang ada di Jepang pasti mungkin menjelang pemilu 2024 nanti ada juga pasti ada perjuangan, persaingan dan mungkin banyak diskusinya. Bukan langsung hanya di hanya di ruang masjid, tapi mungkin juga di Instagram, Facebook. Mereka nggak menggunakan Facebook lagi ya, tapi ya Instagram, TikTok dan sebagainya. Ya, terus ya sekarang lebih banyak di Instagram sepertinya ya. Jadi mereka semua jadi grup-grup atau karangan-karangan yang karangan-karangan Islam yang ada Islam Indonesia yang ada di Jepang itu mereka menggunakan Instagram untuk menyebarkan informasi, terus merangkul atau menyuruh mengajak ikut acaranya dan sebagainya. Jadi untuk pemilu juga pasti nanti ada muncul. Itu juga saya belum banyak tahu ya. Kan ya masih mereka juga melihat situasi yang ada di Indonesia pasti. Tapi keywordnya apa yang muncul sekarang yang ramai itu? Keywordnya pasti Mas Anies ada di nama. Terus juga Pak Camin juga waktu itu Cakmin ya. Caimin juga jadi termasuk karena langsung bergabung dengan Mas Anies ya beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Iya muncul juga. Iya. Iya. Jadi nanti kita lihat. Iya. Gimana?
Ya kalau apakah isu-isu identitas masih akan rame dalam pemilu 2024 saya kira di level masyarakat tertentu masih. Ya, saya bayangkan mungkin di bawah itu akan digunakan. Tapi memang peta buminya berubah kan. Kalau dulu tuh kan diametral banget ya Prabowo sama Jokowi gitu kan. Itu diametral banget. Nah kalau sekarang kan paling nggak dari yang tadinya bersekutu sekarang berada di dua tempat yang berbeda yaitu Anies dan Prabowo. Ya kan? Itu merepresentasikan mungkin memori atas 2 kali pemilu plus 1 pilkada gitu kan. Jadi pasti nggak bakalan hilang tuh. Lalu di satu pihak ada Ganjar yang dipotretkan berbeda dengan 2 kelompok ini gitu. Jadi saya kira masih ada. Nah saya membayangkan di kelas yang lain yaitu di kelas menengah atau menengah atas itu isu lain adalah isu keberlanjutan atau perubahan. Nah ini akan melahirkan satu identitas yang lain lagi gitu ya, mungkin bukan identitas agama gitu. Oh ini kayak misalnya keywordnya mungkin kayak apakah IKN lanjut atau enggak gitu, kayak gitu-gitu ya. Exactly. Jadi kan sekarang ini kan kondisinya itu menjadi berbeda karena Jokowi itu approval rate-nya kan tinggi banget ya, 82% gitu. Tingkat persetujuan masyarakat, kesukaan masyarakat gitu, 82. Saya pernah bikin riset itu Jokowi 82 pada sekitar November ini, SBY pada 2013 ya, artinya beberapa bulan sebelum 2014 itu cuma 40 atau 38 gitu. Jadi jauh trennya banget. Biasanya turun kan ya. Pasti, yang menjabat itu biasanya turun. Kalau ini masih approval rate tinggi. Yang disebut dengan pemerintahan yang lame duck itu kan yang itu. Ketika kandidat sudah terpilih, dia sudah mulai dilupakan gitu. Itu yang terjadi sama SBY. Di samping memang di ujung masa pemerintahnya kan banyak kasus korupsi gitu. Jadi dia praktis nggak bunyi kan. Dia nggak bisa jadi kingmaker gitu karena approval rate-nya rendah. Nah approval rate-nya Jokowi tinggi 80 sehingga dia bisa ambil tindakan kan. Ada satu survei yang nggak tahu saya diumumkan atau enggak gitu yang menyebutkan bahwa publik itu ada insentif 12% suara kepada kandidat yang diidentikan didukung oleh Jokowi. Wow. Gitu. Jadi kan 12% is big ya. Big. Nah, itu karenanya bisa menentukan ya. Make or break-nya di situ. Iya, karenanya betapapun banyak orang percaya bahwa Jokowi mendukung Prabowo, di pihaknya Ganjar kan tidak melepas itu kan. Dia bilang pada saatnya dia akan kembali gitu-gitu loh. Jadi bahasanya betul, menginginkan bahwa Jokowinya akan tetap ke situ. Karena apa? Karena 12% itu jadi signifikan gitu. Dan saya lihat fenomena menarik sih. Jadi kayak kalau diibaratkan sekarang saat ini misalnya yang namanya so-called Jokower gitu. Ada yang kemudian menjadikan itu sebagai bagian dari identitasnya. Tapi kan waktu dulu sebagai Jokower terdefinisikan identitasnya dengan melawan Prabowo. Ketika ada isu Jokowi approval terhadap Prabowo, maka kemudian yang bangkit adalah berjuang agar ke Ganjar gitu kan. Jadi kayak ini sampai titik tertentu jadi nyaris kayak politik identitas baru, bukan hanya agama gitu kan. Tapi nggak tahu apa namanya ya. Iya. Apa namanya gitu. Bukan gagasan juga kan karena sosok. Yang sekarang jelas-jelas berseberangan dengan dan mengkritik Jokowi kan Anies. Iya kan, karena Anies tidak punya harapan untuk mengambil 12% itu, udah pasti ada pagar yang sangat tinggi gitu. Tapi di antara dua kandidat yang lain kan masih berharap terus dapat itu gitu. Makanya nanti hari Senin ada pengumuman dari Mahkamah Konstitusi akan menambah lagi gitu kalau keputusan 35 tahun itu dikabulkan dan Gibran menjadi wakilnya Prabowo gitu kan. Mungkin bukan cuma 12 tapi lebih. Meskipun kan katanya kebenaran nggak pernah tunggal gitu. Jadi harus dengerin dari pihak lain juga. Jangan-jangan nggak gitu juga Rif gitu. Jangan-jangan sebetulnya orang sebel juga kalau kemudian ada kekuasaan yang diteruskan sama keluarganya gitu kira-kira gitu kan. Tapi poin saya adalah kalau pertanyaannya apakah politik identitas itu masih ada, di level tertentu masih ada gitu. Meskipun peta buminya berubah gitu kan. Tapi di level yang lain, di level tengah, saya kira isunya kemudian adalah isu keberlanjutan atau perubahan. Ya, gitu. Tapi saya kira ini juga perlu dibandingkan dengan analisis yang mungkin apakah ini situasi terbaru atau memang sudut pandang yang berbeda. Dengan Relax Just Politik tahun lalu, di mana Ian Wilson misalnya berangkat dari penelitian di masyarakat bawah, di penjaringan dan sebagainya, menyimpulkan bahwa
politik identitas yang ribut itu justru kelas menengah ke atas. Tapi yang di bawah justru rasional, bukan enggak, tapi rasional. Mereka mendefinisikan saya tidak mau digusur, minimal di tingkat pilkada gitu. Saya nggak tahu kalau di tingkat umum gitu kan, maksudnya perlu pendalaman. Tapi ternyata menariknya yang ditemukan adalah justru mereka lebih rasional. Mereka mampu mendefinisikan tuntutannya, siapapun kandidat yang menjanjikan tidak akan menggusur, itulah yang dipilih. Dan kalau kalau dia bilang tapi kan kosmetik aja itu politiknya gitu ya. Terus jawaban kelompok penjaringan itu, kami 2012 itu menawarkan hal yang sama kepada Jokowi. Ketika Jokowi mengiyakan tidak akan menggusur, kami memilihnya. Ketika Jokowi menang, kami digusur. Jadi ini pilkada ya? Pilkada konteksnya. Jadi menarik juga bahwa kemudian ada juga tuh pengamatan bahwa sebetulnya justru di masyarakat kelas bawah ekonominya mereka malah lebih rasional. Tapi saya kira catatan saya mungkin di dalam, saya baca juga penelitiannya Ian, saya kira ada bias sampel di situ ya. Jadi ada bias sampel. Sampel yang dipilih oleh Ian adalah kelompok di penjaringan, terutama Kampung Akuarium yang waktu itu digusur sama Ahok kan. Nah, Ian masuk ke situ, lalu kemudian waktu itu di sana menjelang pemilu 2017 itu ada Urban Poor Konsorsium, Mbak Wardah Hafiz yang menggalang masyarakat di situ untuk menelurkan satu gagasan bahwa persetan dengan kandidat, tapi usulkan atau minta mereka menandatangani satu fakta untuk masyarakat sana yang dituntut oleh masyarakat sana. Ada 5 kalau nggak salah. Jadi kembalikan beca, biayai pedagang kaki 5 dan seterusnya gitu. Nah itu yang ditawarkan kepada siapapun Ahok kandidatnya. 2017 Ahok dan Anies. Tentu Ahok menolak, sama Anies diambil. Anies tanda tangan waktu itu. Fakta itu gitu. Nah kemudian mereka bekerja, Urban Poor Consortium bekerja di wilayah situ saja. Dan Anies menang gitu. Nah gagasan ini kemudian sekarang sedang oleh beberapa kelompok saya dengar sedang coba digodok lagi untuk agar para pemilih di berbagai wilayah Indonesia dimanapun itu melupakan kandidat dan melupakan partai, tapi kembali ke dalam problem real yang ada di dalam masyarakat situ. Gitu. Misalnya yang di Riau ini kemarin yang digusur atau di mana gitu. Dan isunya nggak selalu penggusuran, bisa pemberdayaan masyarakat atau apa gitu. Jadi melupakan kandidat dalam pengertian identitasnya, dan tentu saja nanti turunannya adalah politik identitas nggak laku gitu kan. Tapi masuklah ke dalam isu-isu strategis politik di wilayahmu masing-masing gitu. Dan itu berlaku bukan cuma presiden tapi juga pileg dan pilkada. Bahkan mungkin lebih seru di pilkada dan pilegnya. Betul, karena di situ lebih real kan. Iya. Dan menurut saya apa yang terjadi di pilkada itu kan lebih jelas gitu loh, terukur gitu. Kan Tempo kan agak rutin tuh bikin melakukan pemilihan kepala daerah terbaik gitu ya. Ada berbagai seri lah gitu. Saya lihat banyak kepala-kepala daerah yang bagus yang kita pilih itu memang tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan, tapi menyelesaikan problem di wilayah situ gitu. Saya ingat misalnya apa? Satu tempat di Sulawesi sungainya tuh kotor banget gitu. Sungainya kotor banget. Dia cuma mikirin itu doang. Apa yang dilakukan? Dia minta bantuan dari badan dana asing begitu. Yang dilakukan adalah membalik rumah yang tadinya membelakangi sungai menjadi menghadap sungai. Nah setelah itu sungainya bersih karena dia tidak buang sampah, gitu. Kalau dia membelakangi sungai, dia buang sampah kayak kita buang sampah di dapur, gitu. Dibalik gitu. Itu kan menarik banget gitu kan. Sungainya bersih, jalannya kotor ya. Betul. Nggak tahu yang jalan ya. Yang lain adalah ini, Mat. Yang lain adalah satu tempat di Kalimantan yang terpilih itu dokter. Dokter. Saya lupa namanya siapa. Problem dia adalah kemiskinan di daerah situ. Nah setelah dicek, akar dari kemiskinan itu adalah orang-orang keluarga itu beranak banyak. Nah, anaknya banyak jadi nggak sanggup si keluarga itu. Jadi lebih dari 4, 5 gitu. Nah yang dilakukan adalah tentu saja keluarga berencana kan. Tapi keluarga berencana itu buat perempuan nggak sanggup lagi dia menahan itu beban itu. Karena kalau pakai IUD pakai apa itu kan dampaknya ke dia. Nah dia bikin program untuk laki-lakinya nih vasektomi. Dan kepala daerah itu sendiri yang melakukannya karena dia dokter. Jadi dia bikin vasektomi keliling. Kan itu kan secara gender lebih fair ya. Lebih fair gitu. Karena bisa dibuka kalau vasektomi. Koreksi kalau saya salah. Jadi kalau udah mau punya anak lagi dia bisa dicopot
gitu. Apa namanya jahitannya itu gitu. Nah, Jadi dia jangan lakukan lebih jauh, dia, pegel. dia lakukan itu gitu dan sukses dalam setelah dia memerintah berapa tahun, sukses menurunkan angka. Wih. Nah, maksud gue yang begini-begini kan Itu lebih menarik ya. lebih menarik dong gitu daripada ngomongin tadi. Tapi itu kayak turunan dari politik gagasan ya. Gagasannya apa tuh, maksudnya apa sih masyarakat lebih baik? Kan apa? lebih real di daerah ya, diturunkan gitu. Baik, saya kira sudah waktunya ya, sudah habis. Wah, sudah digini-gini tuh. Bagian buku dulu nih mungkin buat tadi siapa? Feby, Dara, terus siapa yang di belakang tadi? Ya, Tio. Silakan ke depan dulu, mungkin bisa dibagikan buku. Mari ke sini, ke depan dulu. Silakan dibagikan. Ya, udah difoto tuh. Oh ya, udah. Ini sini, Tio, ya. Iya, kan nanya juga. Ya. Nah, akhirnya Feby. Buat perpustakaan. Oke, makasih ya. Oh, sama Rain. Oh, sorry banget. Sorry. Aduh. Ya, yuk ya. Aduh, makasih ya udah ikutan, dan teman-teman terima kasih atas partisipasinya. Dan kalau mau lihat dokumentasinya bisa dikirimkan nanti Madani ya, YouTube ya. Ada rekamannya, tapi untuk Kak Yo dan Kak Arif, dua-duanya bisa dihubungi juga di Instagram ya. Kita mah anak medsos ya sekarang ya gitu ya. Alhamdulillah ya, subhanallah ya. Subhanallah ya. Terima kasih Arif, terima kasih Profesor Yo. Oh, foto bareng katanya. Oh ya, di sini aja ya langsung ya. Di sini aja langsung ya. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.